Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joskrep Nur Seri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah bagaimana cara pruning untuk membuahkan anggur secara serentak. Seperti ini. Ini betul-betul kita habisi daunnya atau kita pruning total. Di kebun Joskrep Nur Seri lokasi 1. Kalau di video sebelumnya kita pembuahan terus-menerus, kali ini kita melakukan pembuahan serentak. Dan untuk selanjutnya kita buahkan terus-menerus kembali. Jadi pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara pemangkasan atau cara pruning total untuk membuahkan anggur. Jadi seperti ini. Ini sudah berbuah untuk yang kesekian kalinya. Jadi pada periode sebelumnya, ini kita bisa lihat model pemangkasannya. Ini sudah terbentuk arem. Ini arem ya, jadi arem itu adalah sisa pemangkasan periode terdahulu. Dulu kita pangkas di sini, keluar buah, kita pangkas di sini. Ini juga sama. Lalu sudah berbuah, kita pangkas lagi. Ini kelihatan. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Sekarang kita pangkas di sini. Nah, jadi cabang yang kita gunakan untuk pembuahan adalah cabang pembuahan saat ini. Jadi cabang yang kita pangkas adalah cabang yang sedang membawa buah. Ketika buahnya sudah dipanen dan sudah berwarna coklat seperti ini, baru kita lakukan pemangkasan pembuahan kembali. Jadi misalkan seperti ini cabang dulu kita pangkas dari sana ya. Berbuah, kita pangkas lagi, ini berbuah lagi. Kita pangkas di sini, ini berbuah, lalu kita pangkas di sini, berharap mengeluarkan buah dari sini, maka kemungkinan besar zong atau tidak membawa buah, kalaupun membawa buah tidak maksimal. Jadi yang kita gunakan adalah cabang yang ini. Yang ini adalah yang kemarin buahnya kita panen. Sekarang kita pangkas untuk kita buahkan kembali. Contohnya seperti ini. Ini ya. Ini kita berbuah, kita pangkas, berbuah lagi, kita pangkas lagi, berbuah, kita pangkas lagi. Sekarang sprut juga membawa buah. Nah, seperti itu contohnya. Kelihatan ya, cabang inilah cabang yang semula berbuah. Dan kita pangkas untuk pembuahan kembali dan hasilnya itu. Ini pun sama. Ini, contohnya ini masih ada buahnya. Cabang ini adalah cabang yang sedang berbuah. Nah, harusnya ketika kita buah ini kita panen, baru kita pangkas di sini. Nanti maka bat terujung ini akan pecah dan membawa buah. Tetapi ini sebagai contoh untuk membuktikan bahwa yang kita gunakan adalah cabang yang sedang membawa buah yang kita gunakan untuk pembuahan kembali. Seperti ini kita pangkas dan bunga lagi. Seperti itu. Jadi membuahkan anggur dengan banyak cara. Salah satunya adalah pruning dengan 2 metode, yaitu can dan spuru pruning, serta potes pucuk. Jadi untuk kali ini kita betul-betul melakukan pemangkasan tanpa menyisakan daun atau pruning total. Seperti ini penampakannya, percabangannya. Jadi cabang yang dipangkas pembuahan adalah cabang yang tadinya membawa buah. Ini contohnya nih. Ini ada buahnya, tadinya udah kita panen. Nah, ini kita pangkas di sini. Inilah cabang pembuahannya. Seperti itu. Itu sudah terlihat sprut dan membawa bunga itu yang di atas. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu perlakuan pada pohon ini sebelum kita lakukan pruning seperti ini atau pruning total. Jadi wajib dilakukan stres air sampai daun betul-betul mengering seperti itu dan terjatuh. Banyak daunnya. Setelah kita kumpulin ya. Jadi kita menghentikan penyiraman sampai daun menguning.
Sebelum kita lakukan stres air, kita mengaplikasikan pupuk pembuahan sebanyak 3 kali untuk tempat ini. Sebenarnya idealnya 4 kali, tetapi saya cuma melakukan 3 kali, yaitu seminggu sekali. MKP, KNO3, dan Karate Boron. Dengan metode pemupukannya dengan menggunakan takaran pupuk metode Saisoku. Jadi pupuk pembuahan saya terapkan dengan pupuk metode Saisoku, saya aplikasikan seminggu sekali. Sebanyak 3 kali atau 3 minggu. Jadi untuk teman-teman yang baru menyimak video saya, apa itu metode Saisoku, bisa disimak di video yang saya upload 2 hari yang lalu. Setelah kita lakukan pemupukan 3 kali, kita menghentikan penyiraman sampai daun menguning dan mulai berguguran. Setelah itu baru kita lakukan siram jenuh di media tanam ini. Saya melakukan penyiraman pagi hari dan sore harinya saya pruning. Tujuannya apa daripada stres air? Jadi untuk kawan-kawan ini banyak yang bertanya, membuahkan anggur dengan teknik stres air itu tujuannya untuk apa? Oke, kita bahas sampai di sini karena masih banyak yang belum tahu. Jadi tanaman anggur ini adalah tanaman dominasi apikal. Jadi pertumbuhannya didominasi oleh tunas-tunas apikal atau tunas pucuk. Jadi terjadi penumpukan nutrisi di sana. Fungsinya stres air adalah menarik nutrisi dari ujung sana, dari ujung cabang, untuk mendekat ke cabang-cabang sekunder atau cabang pemangkasan sebelumnya. Misalkan di sini, ini panjang 1 meter lebih, kita lakukan stres air, dia nutrisi akan kembali. Seiring dengan pengurangan penyiraman yang kita lakukan, tanaman akan menjadi stres. Dan ketika tidak ada suplai air, secara naluri tanaman ini akan melepaskan sebagian daunnya dan mematikan sebagian cabang-cabang kecilnya untuk tetap bertahan hidup. Karena itulah nutrisi sudah tertarik kembali ke sini. Tidak terlalu di ujung, karena ujungnya mulai mengering, mendekat sampai ke cabang sekunder. Kita berharap pemangkasannya tidak terlalu jauh, karena nutrisi sudah dekat berada di sini. Kalau tidak kita lakukan stres air, maka pemangkasannya akan menjadi lebih panjang. Jadi fungsinya daripada stres air adalah untuk menarik nutrisi. Ingat, fungsi daripada salah satu fungsi kita melakukan stres air adalah untuk menarik nutrisi yang semula di ujung supaya mendekat. Tujuan utamanya adalah pemangkasan yang tidak terlalu panjang, karena nutrisi telah kembali mendekat ke cabang sekunder. Jadi ketika kita pruning, berhasil mengeluarkan klaster bunga. Seperti ini nih, hasilnya sudah seprut. Nih, ada bunganya. Jadi seperti itu, fungsi daripada stres air adalah untuk menarik nutrisi yang dari ujung untuk kembali mendekat ke cabang sekunder dan mengurangi dominasi apikalnya. Oke. Setelah kita pangkas, ya, setelah kita siram jenuh pagi hari, sore kita pruning. Lalu setelah kita lakukan pemangkasan, kita mengaplikasikan fungisida dan insektisida untuk menghindari serangan jamur dan hama. Pupuk sudah tidak kita berikan sampai beriset. Kita hanya mengaplikasikan, ulangi, pupuk kimia sudah tidak kita berikan sampai beriset. Pupuk yang kita aplikasikan hanya pupuk organik cair. Di tempat ini saya menggunakan kohe kelinci rutin seminggu sekali. Untuk pupuk kimia betul-betul kita hentikan. Penyemprotan pun kita hentikan. Penyemprotan kita lakukan kembali fungi dan insek nanti setelah beriset juga. Jadi hanya siram air biasa 3 hari sekali dan aplikasi pupuk POC atau pupuk organik 1 minggu sekali. Seperti itu. Ini bentuk percabangannya. Jadi ini bisa kita lihat. Ini sudah untuk pembuahan yang kesekian kalinya. Nih, kita bisa lihat. Bisa hitung pembuahan yang keberapa. Ini pemangkasan pertama, di sini menghasilkan buah. Pemangkasan kedua menghasilkan buah, ini bekas buahnya. Pemangkasan ketiga menghasilkan buah. Pemangkasan keempat menghasilkan buah. Pemangkasan kelima menghasilkan buah. Pemangkasan ke-6 menghasilkan buah. Pemangkasan ke-7 menghasilkan buah. Pemangkasan ke-8, 9, 10, 11. Jadi pohon ini telah kita
kita lakukan pemangkasan pembuahan 11 kali. Ini untuk yang cabang sekunder atau cabang tersier yang panjang. Kalau untuk cabang tersier yang kita bikin pendek seperti ini. Jadi ini armnya, jadi pemangkasan dulunya panjang sudah kita pangkas fondasi pruning, kita keluarkan tersier baru. Jadi ini dari tersier baru ini kita pangkas lagi untuk pembuahan sekarang. Jadi seperti itu. Bisa dilihat bentuk-bentuk pemangkasannya. Nah ini, itu ya. Nah, pemangkasan ken dan spur. Apa itu ken dan apa itu spur? Ken pruning adalah pemangkasan dengan menyisakan 1 sampai 4 mata tunas nih. Kita pangkas di sini. Kita 1 2 3 4 nih. Kita pangkas 4 mata tunas. Ini spur. 1 2 3. Ini spur. Ini 1 2 3 spur. 1 2 3 ini spur. Nah, jadi ini spur juga 2 3 4 mata tunas. Dan ini ken. Nih. 1 2 3 4 5 6. Jadi 4 ke atas itulah ken pruning. Spur pruning kita menyisakan 2 sampai 4 mata tunas. Seperti itu. Jadi ini kita pangkas total untuk membuahan serentak di kebun ini ya. Ini buah yang kemarin tersisa karena tanggung ini belum matang, jadi belum kita panen. 2-3 hari lagi baru kita petik. Dan ini hasil pemangkasannya juga sudah mengeluarkan bunga, kelihatan. Karena ini belum matang sempurna. Jupiter Origin USA ini seedless tanpa biji, seedless alami ya, ini tanpa biji. Bisa kita lihat. Tuh, nggak berbiji sama sekali. Tuh nggak ada. Nih, ini biji lunak. Nih, dipencet hancur nih. Tuh. Kita lihat yang sudah seprut. Ini bawa bunga. Ini pemangkasan ken. Itu bunganya. Ini juga terlihat ada bunganya. Jadi untuk pemangkasan dengan metode pruning seperti ini, kawan-kawan wajib melakukan stres air. Karena jika tiba-tiba tanaman normal-normal saja penyiramannya, kemudian kita pruning, tidak menutup kemungkinan atau bahkan seringkali tanaman justru mati setelah dipangkas, gagal tumbuh. Jadi untuk metode ini saya sarankan wajib melakukan stres air. Minimal melakukan pengurangan penyiraman. Seminggu sampai 2 minggu lah tanpa disiram, agar tanaman terhindar dari kematian setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.